Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Deden. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Taparagi yang berjudul daftar produk Israel yang wajib boikot, fatwa Abdul Amradul. Kita akan langsung tonton videonya, besok lagi kita komentari guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang aneh muliakan. Akibat perang yang terjadi di Palestina, belakangan ini timbul kesadaran di kalangan masyarakat Muslim untuk memboikot produk-produk orang Yahudi dan Israel. Alhamdulillah, akhirnya apa yang Anda katakan bisa didengar oleh umat Muslim. Jadi Taparagi ini sebiasa ya, dia tuh menggambarkan umat Islam itu diwakili atau dicontohkan atau digambarkan seperti Abdul Amradul ini, ya, songong dan bodoh guys. Inilah Taparagi. Jadi apa framingnya buruk sekali gitu, ya kan? Coba betapa dia tuh ingin menjatuhkan Islam, ya, dengan cara-cara kotor, guys, cara-cara licik gitu, membuat karakter fiktif, karakter khayalan yang diciptakan sebagai orang Islam yang mencontohkan menggambarkan seorang Islam itu adalah seorang yang bodoh dan songong, gitu, sombong, gitu kan? Ini buruk sekali guys ya. Ini cara-cara licik yang orang itu di awal itu sudah terframing bahwa Islam itu adalah ya penganutnya ini bodoh dan sombong gitu guys. Ini buruk sekali gitu kan. Jadi kenapa dia dan parahnya dia ngaku-ngaku pula dia orang jujur tapi caranya licik gitu. Jadi gimana bisa ngaku jujur tapi caranya menggunakan cara licik sendiri gitu. Ya saya bandingkan dengan saya adalah video dengan orang asli. Saya langsung ngomong, gambar saya langsung. Tidak ada yang saya tutupi gitu kan. Tidak ada yang saya gambarkan gitu. Saya padanya. Buruk saya katakan buruk, bagus saya katakan bagus gitu kan. Karena di tempat lagi ini. Karena itu, pada video ini kami ingin menyampaikan fatwa. Ikhwan dan akhwat sekalian boleh menyebutnya fatwa Abdul Amradul. Kita mulai dari prinsip dasar dulu ya. Yang pertama, kita ingat sabda Rasul yang berkata di dalam berbagai hadis, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk darinya. Jadi, jika ente menggunakan produk-produk yang diciptakan oleh orang Yahudi, ente menyerupai kaum Yahudi. Dengan demikian, ente termasuk orang Yahudi. Yang kedua, kita harus kembali ke ajaran Rasul dan para sahabatnya. Segala yang di luar itu adalah bid'ah. Bid'ah itu artinya adalah inovasi. Gini ya. Yang dimaksud Rasul dengan menyerupai suatu kaum itu adalah tentu kita nggak bisa sapu rata guys. Maksud kaum ini adalah kaum yang buruk. Ya. Contoh kayak nggak semua Yahudi itu buruk ya, ingat. Nggak semua Yahudi, nggak semua apa itu buruk. Tapi poinnya adalah suatu hal yang sesat. Misalnya Yahudi yang menyerang Islam, atau menggunakan simbol Yahudi sebagai agama. Jadi ada dua ya. Sama kayak Kristen misalnya, kita memakai simbol, ada orang Kristen yang suka dengan Islam, kita Taparagi ini, dan kita pakai simbol dia, logo Taparagi dan sebagainya, gitu kan. Atau simbol agama Kristen atau Yahudi, misalnya salib, atau Yahudi itu simbolnya itu apalah, benderanya atau apalah gitu ya. Tapi kalau misalnya benda-benda mereka pakai, misalnya mereka pakai mobil tertentu, itu nggak masalah, gitu ya. Misalnya orang Yahudi itu suka pakai mobil VW Golf misalnya,
suka pakai baju merek ini atau pakai apa. Jadi nggak masalah. Ya. Intinya adalah bukan sesuatu yang berhubungan dengan agama atau sesuatu yang mereka yang kaum itu adalah suka menyerang Islam. Itu dari asosiasinya gitu kan. Atau kebaruan. Inovasi atau kebaruan ini dapat menimbulkan penyimpangan atau kesesatan. Oleh karena itu, semua produk yang diciptakan setelah abad ke-7 itu haram. Kecuali produk-produk yang sudah dinyatakan halal oleh para ulama, seperti ale. Jadi, ikhwan dan akhwat sekalian, tidak boleh menggunakan produk apapun kecuali produk-produk yang sudah dinyatakan halal oleh ale. Sekarang, ale ingin ini bisa produk halal haram itu semuanya sudah ada, jelas. Ya, halal haram itu ada logonya. Dan kalau tidak ada logo halal pun tidak masalah. Asal kita yakin produk itu tidak mengandung makanan-makanan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Jadi Islam itu tidak sekaku itu, tidak. Ya kita mengenal ada yang haram dalam Islam, ya. Tapi tidak sekaku itu. Jadi kita tuh bebas memakai produk apapun selama produk itu ada logo halal atau kalau tidak ada, ya. Dia tidak kita bisa pastikan bahwa dia itu tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Misalnya kayak mengandung babi atau minum komor dan sebagainya, guys. Jadi nggak mesti harus ada selalu produk baca label halalnya ya. Memberitahukan daftar produk yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Produk-produk ini sangat berbahaya karena kelihatannya tidak berbahaya, tetapi tanpa juga misalnya mengenai tahun pembuatan. Misalnya kata si Abdul yang makan ini adalah ini toko fiksi lah buat tempat lagi, bukan wakil Islam, enggak. Ini asal-asal dia aja, guys. Makanya kita luruskan di sini kan. Jadi produk-produk ya apapun itu yang tahun-tahun berapapun tidak masalah. Jadi produk itu hal-halnya bukan digantung tahun pembuatan. Produk-produk di abad ke-7 ke atas itu haram, enggak begitu metodologinya. Tapi lihat dari apa kandungannya, ya. Dan beberapa hal lain yang tidak berhubungan dengan tahun pembuatan tentunya. Kita sadari, kita sudah menggunakannya sehari-hari, sehingga kita menjadi serupa dengan kaum Yahudi. Dengan menyerupai kaum Yahudi, kita menjadi termasuk dari kaum Yahudi. Kalau mau mulai dari produk-produk yang biasa digunakan oleh perempuan dan anak-anak dulu, sampai ke produk-produk yang digunakan oleh semua orang. Yang pertama adalah bra atau BH. Produk ini diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Tidar Rosenthal. Yang kedua adalah lip. Ini produk yang diciptakan oleh siapapun itu, agama pun itu tuh halal. Mau dia diciptakan oleh orang Yahudi, mau orang Kristen, Hindu, Buddha, Ateis sekalipun itu halal. Selama produk itu bukan buatan dia, ngerti ya? Bukan buatan dia, tapi ciptaan dia. Misalnya orang menemukan menciptakan mobil, itu mobil itu nggak haram, tapi produk buatan orang yang menggunakan hasil keuntungannya untuk membiayai itu tidak, itu haram. Ingat ya, harus dibedakan. Diciptakan oleh siapa dan dibuat oleh siapa itu dibedakan. Dan dibuatnya tuh untuk kepentingan apa dulu gitu. Misalnya kalau ada orang jahat nih, ya orang jahat. Dia suka pokoknya buat jahat lah. Tapi justru kepentingan produk itu digunakannya untuk kebaikan, itu kita masalah beli. Yang dia gunakan untuk kejahatan adalah dari produk lain. Dan kita bisa pastikan itu. Kita bisa pastikan itu, kita cek misalnya gini. Saya orang jahat misalnya nih. Saya punya dua produk. Produk A, hasil untungnya saya gunakan untuk kejahatan saya, misalnya maksiat.
Tapi saya gunakan keuntungan dari produk B saya memang untuk amal gitu. Memang orangnya dua topeng guys. Satu suka berbuat kebaikan, satu lagi untuk maksiat, suka maksiat. Nah, jadi kalau Anda bisa sampai sekarang saya memang begitu menggunakan dua hasil produk ini itu dua berbeda, makanya untuk produk yang saya gunakan untuk hal yang kebaikan itu tidak haram Anda beli. Ya, tapi produk yang saya gunakan maksiat itu haram Anda beli. Dalam artian apa ya? Maksudnya bukan berhubungan dengan diri saya ya, tapi merugikan orang. Misalnya saya melakukan genosida. Tapi kalau untuk maksiat diri saya sendiri itu tidak diharamkan, karena itu adalah dosa saya sendiri gitu. Tapi yang berdampak orang lain itu yang diharamkan guys. Karena dengan begitu aja Anda mendukung perbuatan orang itu untuk menzalimi orang gitu kan, itu yang diharamkan. Lipstick diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Levi Maurice. Yang ketiga adalah sedotan. Sedotan diciptakan oleh orang Yahudi. Jadi kalau nanti dengan fatwa ulama, ya, atau fatwa dari beberapa orang terpercaya tentang haram boikot produk Israel, itu tidak seperti ini. Tidak boikot bra, boikot lipstick, boikot sedotan, tidak. Tapi betul-betul menyebut merek yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ditengarai berafiliasi dengan Israel, Zionis Israel ya, yang memang ditengarai memang digunakan keuntungannya untuk membiayai genosida di Palestina. Itu yang diboikot. Jelas mereknya, bukan jenis produknya guys, bukan. Ini jelas sekali ini ngawur ya, ngawur. Yang bernama Joseph Friedman. Yang keempat adalah pulpen. Pulpen diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Laszlo Biro. Yang kelima adalah jeans. Jeans diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Levi Strauss. Yang keenam adalah mikrofon. Mikrofon diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Emil Berliner. Yang ketujuh adalah telepon. Telepon diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Johann Philipp Reis. Yang kedelapan adalah televisi. Televisi diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Boris Rossi. Yang kesembilan adalah komputer digital. Komputer digital diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Hermann Goldstein. Jadi kalau kita lihat terus ya, nggak tersisa lagi produk yang bisa kita pakai. Akhirnya apa yang jadi? Kita kembali ke zaman batu. Nah, ini bukan ajaran Islam, bukan. Kenapa? Karena yang ngajarin adalah Tamparagi. Ini adalah tokoh fiktif buatan Tamparagi. Artinya adalah ajarannya Tamparagi. Dan ngawur guys, ngawur sekali. Ya. Yang benar itu ya ajaran Islam itu ya. Makanya yang pernah dengar ajaran Islam itu dari orang-orang yang Tamparagi, yang menggunakan tokoh fiktif, ya, rekaan sebagai tameng untuk seakan-akan ini loh fatwa Islam gitu kan. Enggak, ini fatwa Islam, ini fatwanya Tamparagi yang ngawur guys, ngawur sekali. Kita mau dibuat seperti kembali ke zaman batu gitu kan, oleh Tamparagi ini. Yang ke-10 adalah video game. Video game diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Ralph Henry Noyer. Yang ke-11 adalah ponsel. Ponsel diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Martin Cooper. Yang ke-12 adalah internet. Internet diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Paul Baran. Yang ke-13 adalah mesin berbahan bakar bensin. Mesin berbahan bakar bensin diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Siegfried Samuel Marcus. Yang ke-14 adalah vitamin. Vitamin ditemukan oleh orang Yahudi yang bernama Casimir Foe. Yang ke-15 adalah antibiotik. Nama antibiotik dan penemuannya berasal dari orang Yahudi yang bernama Salman Abraham Waxman. Yang ke-14 adalah aspirin. Aspirin diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Arthur Ernst Eichelruhl. Nah, itu adalah sebagian dari daftar produk ciptaan Yahudi yang tanpa kita sadari sudah kita pergunakan sehari-hari. Selain produk-produk yang barusan Anda bacakan, masih banyak produk-produk ciptaan orang Yahudi lainnya yang juga sudah kita gunakan.
Jadi, ini sangat berbahaya. Kita sudah dikepung dengan berbagai produk-produk ciptaan Yahudi. Yang bahaya itu adalah orang-orang yang tanpa lagi, ya, yang berkamuflase, ya, mengobok-obok ajaran Islam dengan tokoh fiktif seperti Abdul ini. Ini yang berbahaya. Bukan Islam, tapi membuat tokoh fiktif, ya, yang diciptakan atau diwakilkan sebagai penggemar Islam. Ini berbahaya. Yang ini yang berbahaya, ya. Bukan produk-produk buatan Yahudi, bukan maksudnya bukan produk-produk buatan Yahudi, maksudnya itu bukan produk-produk yang diciptakan oleh Yahudi, bukan. Itu nggak berbahaya. Mobil, motor, komputer, HP itu semuanya berguna. Karena masalah di situ. Yang masalah adalah ini tambah lagi nih si manusia yang nggak berguna ini, ya kan? Harus alih-alih bahas tentang ayat, dia malah bikin penyesatan sendiri, guys. Itu berbahaya, makanya wajib kita luruskan, kan. Dengan menggunakan produk-produk itu, kita menyerupai orang Yahudi, yang artinya kita menjadi bagian dari orang Yahudi. Oleh karena itu, ada yang menyerukan supaya mulai sekarang Iwan dan awak sekalian berhenti menggunakan produk-produk Yahudi. Ya, nggak mau dengar? Enggak, kita nggak mau dengar. Ngapain dengerin kita lagi, kan? Yang barusan aneh sebutkan. Dan supaya Iwan dan awak sekalian tidak menggunakan produk Yahudi lainnya yang belum disebut, ada sarankan Iwan dan awak sekalian untuk berhenti menggunakan semua produk, kecuali produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari ANE. Nah, mungkin Iwan dan awak sekalian mau berdalih bahwa walaupun produk-produk itu adalah ciptaan Yahudi, tetapi sekarang ini sudah diproduksi oleh umat muslim. Sekarang Anda kasih tahu ya, umat muslim yang memproduksi produk-produk ciptaan Yahudi lebih menyerupai kaum Yahudi daripada yang hanya menggunakannya. Mereka itu sudah benar-benar menjadi bagian dari kaum Yahudi. Mereka memproduksi ciptaan Yahudi dan membuat umat muslim lainnya menggunakan produk ciptaan Yahudi. Ngawur, sebenarnya ngawur, kan? Jadi, Iwan dan awak sekalian yang ikut menjual, memproduksi, atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan produk-produk haram tersebut, berhentilah. Mulailah menjual dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang hanya memproduksi produk-produk halal, yaitu yang produk-produknya sudah mendapatkan sertifikat dari ANE. Nah, buat Iwan dan awak sekalian yang jadi bingung mesti menggunakan atau menjual produk apa, ANE kasih solusi. Ada satu produk ajaib yang ditemukan oleh Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kencing unta. Iwan dan awak sekalian bisa cari di seluruh dunia. Tidak ada ilmuwan yang menyarankan menggunakan kencing unta selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kencing unta adalah produk halal yang original berasal dari Islam. Produk ini bisa Iwan dan awak sekalian gunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sebagai shampoo untuk mencuci rambut kalian. Kalau kalian menggunakan dan menjual kencing unta, kalian bukan hanya mendapatkan keuntungan di dunia, tetapi juga mendapatkan pahala di akhirat. Jadi ya, penggunaan kencing unta atau apapun itu, yang mana itu berkhasiat ya untuk kesehatan, itu adalah suatu hal yang tidak wajib. Artinya kalau Anda tidak mampu, tidak disarankan gitu. Bukan suatu hal yang yang diwajibkan. Misalnya kayak kita itu wajib untuk makan, misalnya wajib menjaga kesehatan, memang harus gitu. Anda nggak boleh nggak makan, Anda tidak boleh mencelakakan diri dengan sengaja membuat diri Anda tuh kelaparan sehingga itu bisa kena sakit emas, sakit apapun itu nggak itu diharapkan. Tapi kalau pakai kencing unta kalau tidak mau ya nggak masalah, gitu. Bisa ganti dengan obat lain gitu.
Jadi apa ya? Itu hanya sebagai satu hal yang kayak obat lah. Ada tahu lah obat itu udah banyak ya. Ada banyak obat. Kayak misalnya kayak ludah itu bisa dijadikan obat untuk mengobati luka. Sementara bilang Anda ketemu obat lain gitu kan. Ada macam-macam guys. Kita juga ada orang melihat bahwa ada orang minum kopi dua yang merupakan dari kotoran kopi dari buang air besarnya luwak gitu, meskipun cuci dulu gitu kan. Jadi ini adalah banyak hal-hal yang kita tuh melihat isi kandungannya yang kita nggak bisa lihat dari luarnya gitu guys. Kayak cacing unta misalnya, ya kita nggak bisa lihat dari zohirnya, tapi dari kandungannya apa gitu kan. Banyak hal gitu, kayak misalnya kayak bau menyengat, tapi rupanya bagus kesehatan gitu kan. Atau obat yang kita rasakan enak, pahit segala macam, tapi baiknya tuh efeknya baik kesehatan dan banyak hal lainnya gitu. Tidak semua makanan itu enak, ya obat itu enak. Ada yang bau, ada yang pahit, ada yang enak, tapi efeknya luar biasa. Jadi jangan kecoh dengan rasa. Tapi yang penting ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan pengetahuan bahwa dan mengenai batu kecil atau apapun itu yang disebutkan itu adalah udah ada kajian ilmiah guys gitu, ada kajian ilmiahnya. Dia mengandung apa sih lupa itu, saya bisa googling sendiri gitu kan. Tapi sekali lagi ya, itu bukan suatu hal yang harga mati seperti misalnya Anda tuh harus gitu, enggak guys. Makanya jangan kalau saya belum mampu, terus terang saya belum mampu minum cacing unta, belum mampu saya. Maka tidak ada pasangan Islam gitu, tidak ada pasangan. Kan? Bahkan makan babi pun haram, apa halal kalau kita kondisi pepet gitu. Maka kalau saya ya, kalau nggak ada lagi obat lain selain cacing unta, kalau memang saya biasa ya saya akan minum cacing unta, ya. Karena memang ada lagi obat lain misalnya gitu kan. Nah, tapi itu bukan sesuatu yang diharuskan gitu guys. Kita bisa, nggak ada masalah di situ untuk kita pakai ganti yang lain kalau kita memang nggak mampu untuk minumnya gitu kan. Nah, kalau Ikhwan dan akhwat sekalian mau mulai menggunakan dan menjual kencing unta, silakan hubungi Ane. Ane jamin produk kencing unta yang Ane jual adalah produk asli. Ane jamin kencing unta yang Ane jual benar-benar adalah kencing unta, bukan air kencing orang-orang Arab yang diklaim sebagai kencing unta. Jadi, mulailah menggunakan dan menjual produk-produk halal yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari Ane. Oke, Ane tunggu ya orderannya. Nah, satu hal lagi yang harus kita boikot adalah pelajaran membaca dan menulis. Kalau kita bisa membaca dan menulis, berarti kita menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi, jika kita bisa membaca dan menulis, berarti kita menjadi bagian dari kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, kita harus memboikot sekolah yang mengajarkan untuk membaca dan menulis. Apalagi mengaco guys ya. Ya nggak ngerti ya, itu ada baikannya. Kenapa saya sebut Teparagi terus? Kan ada tokoh fiktif buatan Teparagi. Artinya ini adalah isi kepala saya Teparagi. Gitu. Ya, ini sebenarnya adalah isi kepala Teparagi yang ngawur, ngaco guys. Membaca nulis ya. Anda tahu ya, itu dulu para sahabat itu ketika Nabi menyampaikan firman Tuhan, firman Allah, itu mereka tuh membaca. Apa yang Nabi sampaikan itu mereka baca ulang di sholat, lagi duduk, zikir, mereka baca gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mereka baca terus. Lalu mereka tuliskan di lembaran-lembaran pelepah kurma dan segala macam. Mereka menulis. Rasul tahu itu. Rasul nggak menulis, membaca Rasul, ya kan? Dia menulis surat kepada beberapa kerajaan raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Jadi
ini nggak ada haram-haramnya guys gitu. Makanya tampar lagi ini ngawurnya kelewatan guys, banget gitu kan. Kita harus buta huruf. Kita harus mengikuti teladan Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu buta huruf itu ada purpose-nya, ya, ada tujuannya. Apa tujuannya? Agar tidak ada orang bisa nuduh dia bahwa dia membuat kitabnya sendiri. Kalau saya nggak bisa baca tulis, tiba-tiba saya menyampaikan firman Tuhan, lalu ada orang mencatat menghafal, lalu orang menuduh bahwa itu catatan atau hafalan yang dibuat oleh teman saya itu adalah buatan saya. Itu akan gampang dibantah. Saya nggak bisa baca tulis. Itu purpose tujuannya guys. Bukan untuk diikuti, bukan. Itu khusus Nabi. Ada hal-hal yang kayak mukjizat. Mukjizat itu kan khusus Nabi. Anda tidak disyariatkan untuk mengikuti punya mukjizat juga sebagai Nabi. Nabi itu beda dengan kita. Kita wajib mengikuti Nabi, yang digunakan oleh Nabi, tapi tidak semuanya. Kalau berhubungan dengan keistimewaan Nabi, apa tujuan Nabi seperti buta huruf atau mukjizat itu tidak kita ikuti, guys. Enggak, itu bukan Nabi gitu. Hal seperti Nabi contohkan kebaikan, Nabi rajin sholat, zakat, ibadah puasa, berdoa, itu wajib dan tiru. Ya, itu yang ketiru. Jadi tamparan ini yang ngerti bahwa ini saya pakai tamparan lagi ya, ini bukan Abdul Amburadul, tapi tampar lagi Amburadul, guys. Bukan Abdul Amburadul, tapi tampar lagi Amburadul. Sebenarnya yang sedang ngomong ini, gitu kan? Yang sedang karena isi kepala dia, gitu. Yang buta huruf. Oke, sekian video kali ini. Wassalam. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti fatwa atau pendapat Abdul Amburadul, itu bukan fatwa Abdul Amburadul, tapi fatwa tanpa lagi Amburadul ya. Itu terserah teman-teman. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa teman-teman mempunyai pilihan lain. Kalau teman-teman tidak mau mengikuti fatwa Abdul Amburadul, teman-teman bisa murtad dan mencari agama lain. Kita tidak akan ikuti fatwa tampar lagi Amburadul dan tampar laginya sendiri, guys. Jadi tampar lagi Amburadul, tampar lagi ngawur gitu. Jadi tidak akan kita ikutin kedua-duanya gitu kan. Karena hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara kita. Oke, sekian video kali ini. Ya, untuk jadi Amburadul dan ngawur itu dijamin oleh kita. Cukuplah tampar lagi saja yang Amburadul dan ngawur. Jangan kita ikut-ikutan, guys. Oke, jadi bagi kita yang cerdas, ya, justru ini adalah menjadi pelajaran bagi kita hikmah bahwa ada ya orang-orang kayak si tampar lagi Amburadul ini yang suka menggambarkan Islam itu senaudel dia gitu kan. Islam itu adalah agama yang bodoh, ke belakang, dan segala macam. Ada ya orang kayak dia ini kan, yang suka memframing, memfitnah Islam seperti itu gitu. Dengan senaudel gitu kan. Ini saya sayangkan. Ini melanggar undang-undang, guys ya. Kalau saya padanya, saya apa yang ada di kitab itu saya ikutin. Tapi saya tambah-tambah kurang-kurang. Enggak kayak dia ini, yang ngasal, guys. Betul-betul ngasal, nggak ada nggak ada ayatnya bahkan. Kalau ada ayatnya pun digunakan senaudel penggunaannya, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.